Pemirsa, hari ini genap 7 hari LRT Jabodebek dioperasikan sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin lalu. Euforia masyarakat kawasan Jabodebek untuk mencoba LRT ini pun terlihat jelas. Namun di hari ketiga pengoperasian LRT rusak 3 kali. Toh hal itu tak mengurangi antusiasme masyarakat, terutama warga Kota Bekasi dan Cibubur untuk menjajal transportasi massal Nirmasi di sini. Senin 28 Agustus menjadi satu lagi hari bersejarah bagi warga Kota Bekasi dan Cibubur. Mereka memiliki satu lagi jenis transportasi massal yang bisa mengantarkan mereka ke jantung ibu kota. Presiden meresmikan kereta transit ringan atau LRT ini Senin lalu. Presiden pun menjadi penumpang pertama LRT setelah diresmikannya bersama Ibu Negara dan sejumlah menteri. Terlihat para penumpang perdana ini senang, namun juga ada yang khawatir karena LRT ini merupakan LRT Nirmasinis yang pertama buatan anak negeri. Toh Presiden mencontohkan sendiri bahwa naik LRT itu aman dan nyaman. Tak ada yang perlu dikhawatirkan para penumpang. Hari itu, operasi LRT untuk umum baru dibuka siang hari dan baru beroperasi beberapa jam saja. Hari berikutnya, barulah LRT beroperasi lebih panjang. Operasi mulai dibuka pukul 5 pagi dan berakhir pukul 7 malam. Untuk masa pengoperasian perdana ini, LRT memberikan tarif khusus Rp5.000 rata untuk semua tujuan selama sebulan. Selain itu untuk rute Bekasi, stasiun Halim juga belum dioperasikan sama sekali, sehingga penumpang belum bisa naik maupun turun di sana. Namun, itu bukan jadi masalah. Masyarakat tetap antusias naik LRT. Sayang, di hari ketiga pengoperasian terjadi sejumlah kerusakan untuk trayek Bekasi. Kerusakan pada hari Rabu itu yang pertama terjadi pada pintu kereta yang tak mau tertutup. Penumpang pun diturunkan di stasiun LRT Cikunir 2 untuk diangkut dengan kereta lain. Namun begitu kereta pengganti tiba dan berangkat lagi untuk mengantarkan penumpang melanjutkan perjalanan, di stasiun Halim, kelistrikan kereta terganggu. Karena dapat diatasi dalam waktu singkat, penumpang akhirnya diberangkatkan kembali dengan kereta sama. Di saat jam pulang kerja, kerusakan kembali terjadi pada rangkaian LRT. Menurut warganet, kereta mereka berasap dan diduga kerusakan terjadi pada sistem pengereman. Penumpang diturunkan di stasiun LRT Cawang. PT KAI selaku operator LRT telah meminta maaf atas kejadian sepanjang hari Rabu itu. Namun warganet kemudian menceritakan pengalaman tak mengenakan mereka selama mencoba LRT terkait pengoperasian LRT itu sendiri. Toh pengguna LRT tak kapok. Keesokan harinya mereka kembali naik LRT untuk merasakan sensasi naik kereta Nirmasinis. Menanggapi keluh kesah pengguna LRT itu, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Menurutnya, para pengguna seharusnya bangga memiliki kereta LRT Nirmasinis buatan anak bangsa. Iya kan, sudah saya sampaikan sejak awal ya, bahwa ini adalah pertama kali kita memiliki LRT tanpa masinis. Semuanya dioperasikan lewat Operation Control Center di Bekasi. Jadi saya ulang lagi, kalau kita tidak berani menggunakan produk dalam negeri untuk dalam hal ini LRT, kapan kita akan mencoba, kapan kita akan berani memulai? Bahwa ada kekurangan, ya itu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari INKA, evaluasi dari KAI. Tapi kalau kita nggak berani, dipikir kayak TGV, Shinkansen itu langsung jadi, langsung bagus. Wah, itu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jangan membuli produk kita sendiri. Siapa lagi yang mau bangga kalau nggak kita ya sebagai pemakai?
Ternyata memang masih banyak warga yang bersedia naik LRT meski sempat terjadi masalah hari Rabu lalu. Di akhir pekan, warga kembali menjejali stasiun-stasiun LRT untuk mendapatkan pengalaman baru dengan transportasi massal baru wilayah penyangga Jakarta ini. Bahkan, hari ini stasiun-stasiun LRT dipadati warga yang masih penasaran. Jadi bagaimana? Perlukah takut-takut naik LRT gara-gara tak bermasinis? Atau mungkin Anda yang sudah mencoba naik LRT ini ketagihan naik LRT lagi karena memotong waktu tempuh cukup signifikan ke Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Sekitar 1 jam lalu, LRT telah berhenti beroperasi untuk hari ini. Mengingat ini merupakan akhir pekan, apakah antusiasme warga mencoba menjajal LRT ini sama seperti saat MRT pertama kali dioperasikan? Nah, kita langsung tanyakan kepada rekan Adi Mulya di sana. Selamat malam, Adi, silahkan. Bagaimana untuk suasana? Apakah masih banyak antusiasme warga yang ingin mencoba LRT? Baik Yohana dan juga pemirsa, memang memasuki hari ke-7, antusiasme dari masyarakat yang ingin menjajal dan merasakan sensasi kereta nirmasinis ini masih sangat membeludak. Tercatat memang per hari ini di pukul 6 sore tadi sekitar 50.000 penumpang diangkut dari stasiun Duku Atas menuju stasiun tujuannya masing-masing di mana terdapat 18 titik. Ini juga berkaitan dengan weekend di mana Sabtu dan Minggu ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk mencoba LRT ini. Dan untuk LRT kali ini juga menariknya masih menggunakan tarif promo sekitar Rp5.000 hingga akhir bulan nanti untuk baik jarak atau rute dari terdekat maupun hingga rute terjauh dari Duku Atas menuju Harjabukti maupun ke Jatimulya. Namun untuk di masa-masa awal percobaannya atau pengoperasiannya untuk hari ini memang LRT sudah tutup sekitar pukul 8 ini dan rencananya memang ketika normalnya nanti LRT memang akan tutup sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian pembukaan pengoperasian LRT maksud kami bukan tanpa kekurangan. Di sini juga memang banyak masyarakat yang mengeluhkan dari tingginya kemudian kurang tingginya kereta LRT ini dirasa dan pihak LRT pun menyatakan memang ada survei dari rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo pun sebelumnya mengimbau kepada masyarakat harus menghargai karya anak negeri karena bukan tanpa kekurangan tapi pihak LRT memang akan terus memperbaiki dan mengevaluasi hal mana saja yang nanti bisa diperbaiki. Untuk saat ini memang kondisinya sudah tutup, Yohana dan juga pemirsa. Di masa-masa percobaan ini memang tutup di pukul 8 dan telah disterilisasi oleh para petugas di sini yang nantinya memang LRT akan dibuka hingga pukul 23.30 secara normal. Untuk tarifnya telah kami sampaikan tadi masih di angka Rp5.000 baik dari stasiun jarak dekat maupun hingga terjauhnya nanti. Sementara nantinya pihak LRT akan menetapkan tarif secara normal yaitu Rp5.000 di kilometer pertama, untuk kilometer berikutnya Rp700 dan untuk kilometer terjauh atau stasiun terjauh mencapai Rp27.000. Demikian Yohana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.